Kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, sholat misalnya, zikir, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, bersedekah, membaca Al-Quran, apa saja perintah yang sudah kita ketahui sama-sama, yang Islam agama yang mulia ini ajarkan. Kapan kita kerjakan itu? Kata Nabi SAW, satu perbuatan amal soleh ini Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah tetesan cahaya atau satu titik cahaya. Kalau dia ulangi lagi amal soleh tersebut, dia rutinkan, maka akan dititikkan lagi titik putih. Terus saja titik cahaya itu dia isi dalam hatinya sampai hatinya menjadi terang benderang, bahkan dia bisa menerangi orang lain. Sebaliknya, dan ini saksi bahasan kita, kalau seorang hamba melakukan maksiat kecil ataupun besar, maka Allah titikkan dalam hatinya titik warna hitam. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia mengulangi lagi, titik hitam lagi. Sampai hatinya menjadi hitam kelam. Dan bahkan bisa lebih keras daripada batu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah. Au asyaddu qaswah. Atau lebih keras daripada batu itu. Dan pada saat itu, semua jenis peringatan tidak akan berpengaruh pada dia. Mau orang meninggal di sebelahnya, mau orang terjadi longsor, banjir, terjadi bencana alam, tidak ada sesuatu menyentuh hatinya. Tidak membuat dia ketakutan dalam masalah-masalah tersebut. Dan pada saat itu tidak akan ada manfaat lagi hidupnya. Tidak lain dia seperti hewan yang tidak akan pernah lagi peduli dengan keadaan di sekitarnya. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya berbeda dengan manusia tentunya. Kita kalau punya pegawai di kantor melakukan satu kesalahan besar, mungkin ada yang memaafkan, ada yang tidak. Umumnya orang tidak memaafkan, pernah mencuri dan segala macam. Tapi Allah berbeda. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, walaupun hamba tersebut melakukan dosa sekian banyak, dia akan maafkan. Allah Subhanahu wa taala bahkan gembira dengan taubat hambanya. Allah hanya ingin kita kembali ke jalannya, berada di atas jalan yang benar, makan, minum, pergaulan, pendapatan, pakaian yang halal, dan jangan lakukan yang haram. 5 huruf ini sama, 5 huruf tapi beda secara makna dan aplikasi di lapangan. Halal dan haram. Dan sudah sering saya sampaikan dalam banyak pengajian-pengajian saya, kalau yang haram itu jauh lebih sedikit dari yang halal. Halal itu jauh lebih banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk terjerumus pada perbuatan yang haram ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan dengan rasa takut pada saat ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dada yang sempit, takut ketahuan orang, akhirnya juga dipermalukan kalau tetap dia lakukan, agar manusia tersebut berhenti. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri yang mencuri kemudian ditangkap dan digebukin, dipukul oleh orang-orang, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena dasarnya orang ini sebelum digebukin oleh masyarakat, dia tadinya sudah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah. Pencurian dia yang pertama mungkin muncul rasa takut, tapi tetap saja dia jalan. Kemudian pencurian yang kedua, Allah buat dia dilihat oleh orang lain supaya dia malu. Tetap dia lakukan. Allah buat dia kepergok sekali tapi masih bisa lepas. Tapi tetap mencuri, maka Allah sekalian buat orang-orang memukulinya. Ini peringatan-peringatan dari Allah supaya seseorang itu berhenti dari kesalahannya.